Shalom. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk praise and worship. Baik Pak Bu, untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik lepas ibadah ini. Staf saya nanti akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dan kami juga ingin turut bersyafaat jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Dan buat Bapak Ibu yang di rumah mengikuti online service, pastikan Bapak Ibu dalam kebersamaan dan keluarga kita ada perjamuan kudus. Baik, malam ini, sore ini kita mau masuk lanjut ke sesi yang kedua. Pagi tadi sesi yang pertama adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa maksudnya? Cari Tuhan merupakan sebuah sikap ekspresi kita. Dan manifestasi daripada cari Tuhan itu adalah penyembahan. Cari Tuhan itu penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, kata menyembah sebenarnya kita sedang berfellowship, beriadah sama Tuhan. Cari Tuhan. Lalu kamu akan hidup. Artinya kita mengalami sebuah hidup ilahi, hidupnya Tuhan. Cari Tuhan. Penyembahan memberi kontribusi. Penyembahan memberi kontribusi hidup roh kita. Roh yang hidup adalah roh yang luar biasa, roh yang penuh dengan hikmat. Hikmat ilahi beda dengan hikmat dunia. Sebenarnya hikmat dunia itu ada atau tidak sih? Alkitab bilang ada. Tetapi hikmat dunia itu bukan didasari oleh pengetahuan, tapi hikmat dunia didasari oleh roh-roh dunia. Hikmat adalah suatu kemampuan orang untuk berpikir sampai kepada dasar. Kalau kita meminjam ilmu filsafat, itu disebut ontologi. Artinya kita melihat sebuah keberadaan, kita turun terus sampai ketiadaan. Selesai itu barang. Kalau bilang energi itu kuantum, nggak bisa dihitung lagi. Tetapi buat orang yang hidup di dalam roh akan berkata, lepas dari itu ada satu keberadaan yang tidak bisa diterjemahkan. Disebut apa? Entitas tertinggi. Nah, di situ ada dua. Ada dua. Entitas keberadaan roh itu ada dua. Ada roh dunia dan roh ilahi. Roh dari Tuhan dan roh dunia. Nah, roh dari Tuhan itu sejak Taman Eden manusia tercampak hubungan dengan Allah. Saat itu manusia sudah tidak lagi memiliki relasi. Dibutuhkan sebuah perdamaian. Ada pilihan, ada perjanjian perdamaian itu. Saya berharap adik-adik yang masih belajar bisa mengerti, simak pelan-pelan apa yang saya bicara. Jadi diperlukan perdamaian. Perdamaian pilihan dan perdamaian perjanjian. Lalu apa perbedaannya perdamaian pilihan? Perdamaian pilihan adalah orang yang dipilih Tuhan. Seperti Nuh, Henok, Abraham, banyak hamba-hamba Tuhan dicatat dalam Alkitab, itu semua pilihan. Karena sejak hukum, sejak Taman Eden, maka Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang aktif mencari siapa yang menurut kacamata Tuhan ya, ini dalam narasi saya, menurut pandangan Tuhan bahwa ini orang memang layak dipakai. Walaupun kenyataannya sifat kemanusiaan tidak pernah lepas. Apa sebab? Saya berkata demikian, memang fakta. Alkitab mencatat hampir semua hamba-hamba Tuhan dicatat tetap ada celahnya. Itulah manusia. Bukan Allah putus asa. Ada salah satu guru saya mengatakan Allah putus asa.
Allah menyesal. Ya memang sih ada ayat begitu. Maka udahlah. Allah kata, gua sendiri aja lah. Bukan begitu. Memang ada namanya kairos, ada waktunya Tuhan. Sehingga sejak kejatuhan manusia, ada satu ayat firman Tuhan. Buat Anda-Anda yang memang sudah suka terus baca Alkitab dan mau mengerti Alkitab. Pak Bu, adik-adik, ketika kamu suka, sebenarnya itu bukan karena kamu suka. Berarti apa? Ada daya tarik, ada kekuatan energi dari Alkitab itu. Dan ketika kamu suka dan mau baca Alkitab, berarti seluruh eksistensi kamu, ya, keadaan jiwa kamu sudah terkooptasi, saya menggunakan bahasa, artinya terundang di dalam parlemen ilahi. Artinya kalau di dalam political, kita itu selalu rapat di parlemen, DPR. Membicarakan tentang nasib bangsa ini. Dan kita berpikir secara konstruktif atas bangsa, bukan atas kelompok. Ketika memang vaksin ini boleh, kita tidak lagi menggunakan siapa aku, siapa kamu. Udah, kita sama-sama serentak saja. Kira-kira begitu ya. Ini saya menggunakan bahasa kekinian yang sedang up to date gitu. Nah, kita terisap di dalamnya. Jadi Anda bayangkan siapa Anda itu? Siapakah kita? Pada saat waktu Anda suka Alkitab aja, itu artinya kata suka itu ada daya tarik keilahian membawa kita masuk ke dalam parlemennya Allah. Untuk turut berpikir, kenapa nasib kehidupan ini Allah serahkan kepada kita. Seberapa besar penyerapan kita, seberapa besar itulah pengaruh di dalam lingkungan kita. Kerusakan kehidupan bukan terletak pada Allah, tapi terletak kepada kita yang memegang mandat ilahi. Penting gak kita ini? Kalau saya menggunakan bahasa kehidupan itu adalah anggota DPR. Penting gak sih anggota DPR? Oh penting sekali Pak Bu. Ini direkam loh. Maka para anggota DPR dengar baik-baik. Mereka itu dipilih, kita punya ekspektasi. Supaya mereka dapat merumuskan. Kita gak sanggup berpikir. Karena kita terbatas. Mereka punya fasilitas secara global. 1-2 ratusan anggota berpikir dengan sinergi untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Itu yang kita mau. Tapi kalau mereka sampai di sana semua berpikir secara kepentingan pribadi, lepas pribadi, ada begitu banyak hal yang sudah didapatkan untuk didistribusikan untuk kepentingan rakyat, tapi terhambat oleh karena pandangan-pandangan orang yang ego. Kira gitu ya, kami contoh. Nah sama, kita ini juga parlemen ilahi loh. Maka sering-sering hadir rapatnya Tuhan. Rapat parlemen. Kenapa saya menggunakan istilah parlemen? Karena saya mengikuti sebuah pendidikan teologi. Seorang dosen namanya Fran Damasio, itu dari Melbourne. Dia berkata bahwa waktu Tuhan memanggil murid-muridnya, siapakah aku ini? Menurut mereka gak satu pun yang bisa menjawab. Lalu muridnya 12 itu, salah satunya Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, artinya kamu ini terpilih. Ya terpilih. Dia bilang, Petrus, bukan kamu, melainkan kamu punya hubungan dipilih sama Bapa. Istilah ini adalah pilihan Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Ini suara ilahi Allah, bukan pilihan Yesus, tapi pilihan Bapa. Maka karena Bapa memilih kamu, di atas batu karang ini kubangun eklesia. Kata eklesia itu parlemennya Allah. Karena dia sedang menceritakan sebuah kehidupan tentang kerajaan kaisar di Kaisaria. Di situ ada, di belakangnya itu terpampang sebuah kehidupan kerajaan pada zaman Romawi.
Nah, aku akan membangun kerajaan ilahi. Kamu salah satu parlemennya. Apa yang kubangun, alam maut tak dapat menguasai. Pikiran kita adalah pikiran dari surga. Sementara mereka yang punya pikiran-pikiran dunia yang sana sini itu, siapa aku, nggak satu pun yang bisa jawab. Dia adalah Yesaya, dia adalah Yohanes, dia adalah Nabi akan datang. Dan itu tidak cocok jadi parlemen. Pertanyaannya, kita ada di mana nih? Apakah kelompok rombongan segitu banyak? Kalau ditanya siapakah Tuhan, kita akan selalu latah. Kata A, kata B. Kita tidak bisa mempunyai satu jawaban yang pasti. Nah, jawaban pasti itu bukan kata A, kata B. Tapi apa? Kata Tuhan. Berdasarkan pengalaman pribadi. Itu yang pagi tadi kita bahas. Penyembahan itu akan mengalami pengalaman. Berarti kita punya hidupnya Tuhan. Kalau punya hidupnya Tuhan, kita peka terhadap sesuatu yang bukan sumber dari Tuhan. Orang yang kerja di bank dia lebih peka uang palsu. Dia tidak perlu belajar yang palsu, dia belajar yang asli saja. Begitu dia pegang palsu dia udah tahu. Sementara orang yang tidak kerja di bank suka belajar yang palsu. Maka yang asli datang dia bilang palsu, yang palsu dia bilang asli. Dan kadang-kadang orang Kristen begitu. Kita kadang sibuk belajar yang palsu, belajar setan. Pelajarin seluk-beluk kerjanya setan. Tuhannya kurang. Over limit aja sedikit langsung rasanya sudah melanggar hukum Taurat. Tapi kalau belajar setan, siang dan malam dilakonin. Pada saat dihadapkan sebuah kehidupan, yang Tuhan dia bilang hantu. Yang hantu dia bilang Tuhan. Nah, itulah realita kehidupan. Sesi 2 sore ini, ya saya ajak kita baca. Saya coba penggal dari satu perikop ini untuk saya share sore ini. Saya lagi memberikan sebuah, katakanlah, lagi mengajar karena ini anak-anak muda. Buat bapak-bapak yang mungkin agak sulit mengerti kira-kira bahasa saya. Jangan khawatir, Anda bisa tanya kepada yang muda tuh, maksudnya tuh Babe ngomong apa sih? Saya pernah ditanya itu Babe kong maai ho mindfulness main sih gong, main apa sih katanya? Ya mindfulness itu bukan main bola, bukan main badminton juga. Boleh nggak pakai bahasa yang sederhana? Boleh sih. Cuma memang dalam keilmuan memang itu harus dipergunakan gitu loh ya. Lukas pasal 9 ayat 33 berkata begini. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Inilah yang kupilih. Ya, inilah anak yang kupilih, pilihan. Dengarkanlah dia. Kita baca 3 ayat saja, tapi tadi saya tertunda satu statement bahwa ada perdamaian pilihan, ada perdamaian perjanjian ya. Tiba-tiba ini ayat saya baca itu diingatkan supaya Anda tidak blank di situ. Maksudnya tuh tadi pastor ngomong apa? Perdamaian pilihan itu karena pada mulanya manusia sudah terjadi namanya break ya. Putus hubungan dengan Tuhan, perlu ada perdamaian. Nah, perdamaian itu dipilih oleh Tuhan dengan orang-orang yang ada di Alkitab. Berbeda di perjanjian baru. Bukan lagi pilihan, tapi perjanjian. Barang siapa? Nah, itu dia. Barang siapa
yang percaya. Nah itu dia. Barang siapa yang percaya dan mengaku, maka dia termasuk umat perjanjian. Perjanjian. Jadi semua kita punya potensi untuk masuk dalam parlemennya Tuhan. Luar biasa nggak? Kalau perjanjian lama itu sedikit. Tapi perjanjian baru semua tanpa terbatas. Tuhan berjanji. Kalau Tuhan berjanji mah pasti digenapi. Hanya modal cuma satu. Percaya dari hati yang dalam, mengaku. Nah, dua kalimat syahadat inilah menjadikan sebagai gaya hidup kita. Itu disebut ritual. Pagi tadi kita menggunakan bahasa kata pengantar. Bahwa ibadah itu adalah ritual. Tujuan ibadah itu spiritual. Pertanyaan saya, kecenderungan manusia kandas di mana? Tujuan atau ibadahnya? Fakta, sebuah fakta, hasil survei, hampir seluruh dunia, di mana saja, agama pun saja, semua sibuk menata yang namanya ritual. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Maka akibatnya kita tidak mengalami tujuan ibadah. Ritual itu boleh kita buat, boleh. Tapi terkadang ritual itu jadi lebih besar daripada tujuan. Tujuan kita itu mengalami yang namanya spiritual. Mengalami perjumpaan, mengalami pertukaran. Dari situ akan terjadi sebuah manifestasi keilahian. Kenapa seperti itu? Sejak semula setan tidak suka manusia punya pengalaman dengan Tuhan. Sejak Taman Eden. Itu setan. Zaman dulu Pak Bu, adik-adik, perhatikan. Adam dan Hawa itu setiap hari gandengan tangan. Dan mereka berhadapan muka ketemu muka. Penem. Bisa berbicara. Itu saja bisa digoda sama setan. Tujuannya apa? Supaya manusia jangan punya fellowship dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak melahirkan generasi-generasi yang menyerupai Allah. Karena memang keturunan Allah yang akan menguasai seluruh ciptaan Allah. Kalah dia setan. Maka dia berusaha menjebak manusia. Zaman dahulu saja sudah ada, apalagi zaman sekarang Pak Bu. Kita kalau ketemu ular rasanya ketemu setan. Ya Pak ya? Ketemu ular rasanya ketemu setan karena kita sudah terkontaminasi bahwa setan pakai ular datang menjebak Hawa. Begitu ada ular, wih apalagi ke Mesir gitu kan. Langsung aja zaman dulu kami gak boleh masuk. Tur ke sana gak boleh masuk. Itu sangat magis, mistik. Nah, kita punya sebuah keterbatasan. Tapi apakah seperti itu? Kita tengking sana, tengking sini, benda-benda ritual orang lain, timbulkan konflik, sementara setan pakai ini. Di kamar diam-diam orang sudah bisa kesetanan. Mengerti gak? Zaman modern, tujuan setan cuma satu, supaya kita tidak punya waktu untuk kepada Tuhan. Tidak punya relasi baik sama Tuhan. Hanya sifatnya ritual saja. Ya udah di rumah kok. Gue udah pakai HP. Gak tahu HP-nya dibuka apa. Dalam kondisi tertentu boleh aja. Di dalam pertemuan ibadah kan ada sekali waktu kan terjadi namanya bencana. Kondisi tidak baik, kondisi tidak normal, maka kita pergunakanlah fasilitas kehidupan ini untuk menormalkan. Tapi sesuatu yang tidak normal dinormalkan. Contoh sekarang ini yang tidak normal dinormalkan apa? Namanya new normal. Kita ini lagi pakai masker ini normal gak sih? Nggak normal tapi dinormalkan. Coba satu hari bilang semua sudah tidak pakai masker lagi.
Terus Anda bilang, saya sudah suka kok pakai masker, keren. Nah ini kan namanya persoalan. Jadi memang dalam kehidupan ini terkadang ada suatu kondisi kita bisa menggunakan sarana-sarana yang tidak normal, tapi itu dalam konteks persoalan atau bencana. Seperti kita ibadah. Dalam satu kondisi memang kita tidak bisa ketemu, kita menggunakan sarana yang tidak normal, kita normalkan, ya mau tidak mau ibadahnya terpisah, toh, betul nggak? Itu kan tidak normal. Tapi kalau sudah bisa dinormalkan, kita tetap tidak normal, kan namanya masalah. Paham nggak? Munculnya tidak normal karena ada masalah. Kalau sudah masalah tidak ada, yang tidak normal akan pergi, kita normalkan, kira gitu kan. Tapi kalau sudah tidak ada masalah, tetap kita tidak normal, berarti kita sudah terkontaminasi. Kondisi dunia sudah merusak mindset kita, cara berpikir kita. Bisa mengerti nggak maksud saya? Nah ini yang membuat ibadah kita itu jadi ritual. Tidak mempunyai obsesi spiritual. Tidak punya hasrat untuk spiritual. Di Cina Pak Bu, itu mereka terobsesi yang dengan namanya perjumpaan Tuhan. Saya masih ingat perjalanan saya hampir 1 jam naik kereta api untuk khotbah satu tempat. Itu pun jumlahnya nggak besar. Saya bersama Yusa. Sementara kita lagi nyanyi, mereka nyanyi juga tapi nggak pakai alat musik. Itu jendela dibuka karena sewaktu-waktu akan digerebek. Tapi mereka punya hasrat. Rasanya Tuhan sana itu hadir banget. Maka ada begitu orang suka di situ. Kenapa? Apakah Tuhan sana lebih besar, Tuhan Indonesia enggak besar? Kok di sini rasanya kok Tuhannya jauh banget, kita ngomong apa aja rasanya tuh enggak ada gitu. Enggak ada hasratnya, kurang. Karena terlalu biasa-biasa. Maka sekali waktu perlu ada pressure. Nah, kalau di situ ngomong satu kalimat saja rasanya tuh mereka sudah mulai gemetar. Bukan lagi mereka cuma hanya dengar tapi mereka mengalami yang namanya kehadiran Tuhan. Dan mereka bisa bukan menikmati tetapi mereka bisa ekspresikan sensasi-sensasi hadirat Tuhan. Dan tiba-tiba mereka bisa menyampaikan pesan-pesan ilahi, itu yang luar biasa. Oke, kita mulai. Dua ayat ini saya pakai sebagai bahan. Ya, ayat pertama ini dikatakan begini. 33 dikatakan, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Nah, kalimat terakhir ini saya pakai sebagai materi untuk kita sharing. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan. Ini juga menjadi topik kita. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Apa maksudnya? Pernah nggak dengar sebuah ucapan dari siapa saja? Ya, ada istilah begini. Hendaklah engkau memiliki kesadaran yang murni. Pernah dengar nggak? Barangkali pernah tapi nggak perhatiin karena bahasanya biasa-biasa. Kesadaran murni, apa sih itu? Kesadaran murni itu yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur, tadi lagunya bersyukur. Pagi tadi kita coba peragakan. Aku bersyukur. Kata bersyukur itu ada sebuah sikap bersyukur. Tetapi apa yang disyukuri? Kejadianku dahsyat. Nah ini yang diangkat. Kenapa? Karena kejadianku Tuhan buat. Kejadianku dahsyat, jiwaku menyadarinya. Nah itu dia. Kata jiwa yang menyadari artinya jiwanya dengan kesadaran yang murni. Ini yang dialami oleh Petrus. Kesadaran murni dengan bawah sadar berbeda. Terkadang kita datang ke gereja bukan kesadaran murni tetapi bawah sadar. Tapi lebih banyak bawah sadar lah. Begitu jam 5 mau ibadah. Pertanyaan saya,
Kamu tahu nggak kamu mau ibadah? Itu namanya bawah sadar. Bawa mobil, kesadaran murni atau bawah sadar? Bawah sadar. Anda duduk, kesadaran murni atau bawah sadar? Bawah sadar. Karena kamu kalau di lama capek, pasti. Tapi pertanyaan saya, kamu tahu nggak kamu akan duduk? Kamu tahu nggak bahwa kamu tuh duduk? Tahu. Bawah sadar cenderung kita tahu. Kenapa? Karena pengetahuan yang membentuk kita melakukan sesuatu yang jadi rutin. Nah itu namanya ritual. Itu bawah sadar. Saya tidak mau ulangi lagi. Seringkali saya katakan itu 95% kita dikendalikan seperti itu. Hanya 5% yang di luar kesadaran itu biasanya kesadaran yang murni. Nah kesadaran murni sesuatu yang dikerjakan oleh roh kita dan kamu nggak tahu. Itu yang disebut intuisi. Itu yang disebut hikmat. Nah ini cuma 5%. Bayangkan kalau kita hidup di tengah kompetisi seperti ini, punya kemampuan dalam 5%, kita mau lawan siapa? Setan memang suka. Dari sejak Taman Eden, setan sudah menghalang kita untuk mengalami namanya transformasi ilahi. Supaya kita punya kesadaran murni. Bukan 5%. Kalau perlu bang 100%. Kebalikanlah. Bahwa sadar kita menjadi kesadaran yang murni 95%. Akan menjadi orang yang luar biasa. Nah ini yang diprakarsai oleh pewahyuan dari setan kepada kelompok yang disebut ada satu kelompok namanya Secret Societyism. Secret Society. Ya. Dan mereka para elit-elit, para orang-orang hebat, mereka belajar dengan ilmu sains, ilmu pengetahuan, tapi mempercayai ada sebuah kekuatan di alam semesta ini yang disebut roh. Setelah kami para pengamat, saya gunakan pengamat, kalau para murid lainnya juga. Para pengamat kami mempelajari siapa roh itu yang dimaksud. Para saintis tidak ketemu, mereka anggap bahwa itulah alam semesta. Tapi Alkitab saya mengatakan itulah roh-roh dunia. Roh dunia bisa buat kita hebat juga. Roh dunia juga bisa buat kita kaya. Roh dunia bisa buat kita menjadi orang yang super. Berapa banyak yang diperagakan oleh roh dunia supaya orang itu menjadi hebat. Itu pertama. Kalau roh dunia yang dikendalikan oleh setan, sebenarnya tuh gak ada tandingan sama Tuhan punya. Hanya saja roh dunia ini dia punya sebuah sifat namanya licik. Dia akan merusak tatanan spiritual itu. Salah satu yang dirusak adalah tujuan ibadah. Supaya orang tidak lagi punya obsesi pada tujuan ibadah, tapi hanya kandas pada tata cara ibadahnya. Akibatnya tidak punya pengalaman spiritual. Lalu kekristenan biasa-biasa aja, merasa sudah rohani. Bahasa roh kencang. Haleluya iya di gereja, di luar gak tahu deh. Tapi mereka tinggal jalan seenaknya aja masuk ke alam roh. Dan mereka bisa menguasai dunia. Hanya 1% mereka bisa menguasai 99% kekayaan dunia. Yang sesungguhnya itu adalah punya Tuhan. Diberikan kepada Anda dan saya. Anak Tuhan mengalami sebuah investasi yang besar oleh Tuhan, mati di atas kayu salib supaya kita rebut kembali. Tapi kita ditawarkan hal-hal yang namanya apa? Cemeng-cemeng ya, salah ngomong gak? Cemeng-cemeng yang cetek-cetek aja. Asik aja main di Google, asik aja main di internet, asik aja main karena uang sedikit. Semua happy-happy aja. Tuhan katakan hati-hati. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja. Kan itu. Nah, Petrus mengalami sebuah terobosan ilahi. Itulah kesadaran murni. Kesadaran murni dia kata, Petrus dia bilang, apa ya Tuhan betapa bahagianya di tempat ini. Itu adalah proses kimiawi tubuh kita. Anda ibadah-ibadah begitu duduk merasakan bahagia gak sih?
Kadang-kadang sedikit gangguan kita udah gak bahagia. Tapi itu bukan soal tempat, bukan soal keadaan, tapi soal hatinya. Hati yang siap menerima kehadiran Tuhan secara roh, bahagia. Kemudian disitulah dia tenggelam di dalam roh, lalu dia katakan, Tuhan, aku akan membangun. Saya tanya, kira-kira dia tahu nggak? Dia nggak tahu, tapi hikmat ilahinya, kesadaran murninya bahwa dia akan membangun. Jadi dengan kata lain apa? Ibadah tujuannya adalah apa? Spiritual. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah, pertama. Kedua, kita mengalami pertukaran nilai dengan Allah. Dan yang ketiga, kita menampakkan keilahian Allah. Saya gunakan istilah ini namanya potensi laten. Potensi laten itu kalau saya menggunakan bahasa keilmuan itu disebut energi terbarukan. Sekarang orang sudah tidak lagi memandang energi namanya entitas. Tapi energi terbarukan juga entitas, tetapi itu ada energi matahari, angin dan sebagainya. Nah, ini energi ilahi. Allah belum berhenti berperkara dengan manusia. Jadi gak perlu cari Allah terlalu susah. Walaupun manusia jauh dari Allah, tapi Allah gak pernah jauh dari manusia. Ketika Allah berfirman, alam semesta penuh dengan firman-Nya. Itulah energi ilahi. Itulah energi terbarukan. Di mana kita bisa dapatkan? Saat kau percaya. Bagaimana kita percaya? Pikirkan dan rasakan. Kalau bahasa spiritualnya meditasi, kontemplasi. Dua hal ini yang akan membuat kita masuk ke dalam dimensinya Allah. Lalu mengalami pertukaran nilai yang disebut mengalami Allah. Yang disebut mindfulness. Kita mengerti Allah, bukan kita mau tahu Allah. Kita mengalami pertukaran pikiran Allah, bukan kita mau tahu tentang Allah. Kalau orang mau tahu tentang Allah, enggak tahu. Musa bilang, Tuhan beritahu jalanmu, Tuhan enggak tahu. Pernah ngomong kan? Bagaimana Tuhan mau kita mengalami kealahan di dalam hidup kita, itu jauh lebih baik daripada kita sekedar tahu. Yang modalnya cuma satu. Pergunakanlah waktu 1 jam saja satu hari. Enggak banyak-banyak Pak Bu. Boleh gak sih kita main dengan hobi-hobi kita? Boleh, silakan. Mau main gadget, mau main game silakan. Tapi ketika Bapak Ibu 1 jam bersama dengan Tuhan, saya percaya semua permainan ini pasti punya nilai tertentu. Bukan lagi kita terkooptasi di dalam dunia yang kotor, tapi kita tetap mempengaruhi semua apa yang kita pergunakan menjadi sebuah nilai-nilai yang lebih baik. 1 jam. Meditasi. Diam diri. Cara gimana meditasi Pak, Bu? Bagaimana pastor saya bisa meditasi? Apakah saya tiru agama sana? Tidak usah. Alkitab kata meditasi itu adalah renungkan aja. Masa kita bisa belajar orang-orang yang suka bengong-bengong, dong, orang bengong-bengong ya. Pagi tadi saya ditegur karena saya gunakan nama. Orang yang suka bengong, biasanya bengong, merenung gitu. Agak aneh gitu ya. Tapi ya memang loh. Yang bengong-bengong itu dia bisa mengerti alam roh. Waktu saya di Singapura melayani satu anak, dia suka bengong-bengong. Terus dia bilang, di situ ada ini. Aku tanya sama salah satu dokter psikiater sana. Ya dia gitu gimana itu? Apakah dia sudah jam 1? Bukan. Dia masuk di dimensi yang namanya bawah sadar. Dia semua yang dia itu benar. Itu energi dia bilang. Kamu gak kelihatan. Loh bayangin. Itu seringkali dikatakan manusia punya kemampuan apa? Medium. Punya kemampuan ya spiritual katanya. Lama-lama itu jadikan dukun bisa itu.
Betul. Nah ini yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang disebut secret society. Kita nggak berani, kenapa? Kita nggak berani untuk sedikit merenung. Ketika kita mulai merenung, kita mulai mengimajinasi Tuhan, kita mulai merasakan. Gak usah lama-lama Pak Bu, Dek, daripada kau mikirin pacar kamu, lama-lama stres, daripada mikirin kapan kerja, daripada mikir kapan beli mobil, nanti bisa stres. Karena itu jadi psikosomatik. Pikirin Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku hidup bukanlah kebetulan, aku hidup karena Tuhan. Itu udah cukup, itu udah ada meditasi namanya. Itu kamu rasakan waktu kamu nafas. Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan aku hidup. Hidupmu nafasku. Nafasku adalah rohku yang memberikan aku hidup dan membangun kehidupan. Itu nyawa. Selain kesempatan kita sambung yang ini lagi. Seru deh, ini benar seru. Kalau seminar tuh seru banget. Dan kita bisa ucap syukur. Tiba-tiba ada sensasi-sensasi. Ini sensasinya nih. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Jangan nanti kalau di gereja kita tuh nyari awan gitu. Makanya di sini dibikin awan supaya nanti Anda terobsesi dengan awan buatan. Terus berimajinasi enggak. Dan itu namanya bawah sadar. Nanti kalau kamu lihatin tiba-tiba merasakan awan. Aku melihat awan berputar-putar, itu bawah sadarmu. Nyadar. Kalau kesadaran murni enggak seperti itu. Terus kita kasih asap. Supaya kelihatannya kita sedang ada di atas awan-awan berasap. Lama-lama kamu terhipnotis dengan asap. Ini untung saya gembalanya loh. Kalau saya bukan gembala saya bisa nggak diundang lagi. Ya kan supaya kita terhipnotis karena lihat asap terus ya. Lama-lama kan apa? Itu udah terafirmasi asap. Terus kita begitu tutup mata langsung manusia bawah sadarnya bekerja. Itu namanya bawah sadar. Itu pengetahuan kamu, bukan kesadaran murni. Justru kita harus mempunyai sebuah terobosan sampai ke sorga, mengalami kesadaran murni yang bukan oleh karena kontribusi yang tersedia, tapi dari dalam. Dan disertai dengan namanya sensasi-sensasi roh. Bukan ikut-ikutan, tetangga tertawa kita ikut tertawa. Bukan lawatan, itu namanya ketularan seperti COVID. Dulu kan kita seringkali ngalami, terus tawa semua tertawa, satu berhenti semua berhenti. Pernah gak yang begitu? Kita pernah ngalami musim-musim begitu. Saya coba, 20 tahun saya coba riset peristiwa spiritual. Saya belajar sekolah dulu, saya masuk ke pengalaman. Setelah itu saya coba meriset kembali secara kebenarannya. Bahaya sekali kita dibuat ritualnya tuh terlalu hanya sensasional. Tapi kita di stagnan di situ, gak masuk kepada terobosan spiritual. Hati-hati anak-anak muda. Zaman sekarang ini udah capek dengan hal yang normatif, suka yang tidak normatif. Begitu awan itu mereka masuk, dikatakan masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Kata takut ini bukannya takut ketakutan. Ada rasa sukacita. Kenapa? Takut itu percaya. Wow, Tuhan hadir. Kalau yang namanya kesadaran murni dengan bawah sadar itu beda. Kalau bawah sadar itu begitu kamu disuruh lakukan sesuatu yang agak sedikit ekstrim gitu ya, pasti kamu nggak mau. karena kamu tahu, ya kan? Wah, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya minta didoakan supaya saya diutus. Saya utus kamu ke Papua. Entar dulu Pak. Kalau ke Australia boleh. Nah, itu bawah sadar tapi tahu. Tapi kalau kesadaran murni diutus kemana saja, dia jalan tapi dia tidak tahu. Itu yang kami alami itu 28 tahun yang lalu. Begitu utus kami tidak tahu kemana kami pergi. Yang kami tahu cuma satu, Tuhan bawa kami datang ke Pontianak.
Begitu datang gimana? Nyaman nggak? Oh nyaman, kalau nggak nyaman kalian di hari ini. Perjalanan gimana? Bukan itu isunya. Ya, bukan itu isunya. Kalau saya cerita nanti ketakutan. Tapi kita lihat nikmati apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Yang jadi persoalan orang mengejar hari ini tapi tidak mau mengikuti perjalanan spiritualnya. Spiritual journal namanya. Terakhir. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini siapa ngomong sama siapa? Tuhan lagi ngomong sama anaknya. Tapi yang dengar siapa? Yang dengar Petrus. Alam semesta ada sebuah konferensi ilahi, Allah terus berbicara 24 jam, malah gak pernah berhenti. Allah tidak ada namanya sidang kabinet sewaktu-waktu atau sidang kabinet darurat karena COVID-19 19 enggak ada. Allah selalu bersidang 24 jam. Pada saat waktu Anda akses ke sana, Anda bisa dengar Tuhan sedang bicara apa. Lalu kontribusi apa kita bersama dengan Allah. Supaya kita bisa mengambil tanggung jawab untuk menjadi media transformasi kehidupan. Ya kalau kita nggak ikut rapat, gimana kita tahu apa yang kita kerjakan? Ya kita tahu cuma yang kita mau. Aku mau ke gereja, aku mau diberkati, aku mau sukses. Semua itu nggak salah, nggak salah. Tapi ketika itu menjadi fokus lalu kita kejar, ada hukum, Pak Bu. Hukum kebenaran nggak bisa dibuang loh. Apa yang kau lakukan berdasarkan keinginanmu, hukum itu berkata terkutuklah manusia itu. Kan selesai itu. Oh kita nggak bisa berdalih dengan kita punya pengetahuan. Yang namanya hukum ilahi itu adalah hukum. Apapun alasannya tetap, sekalipun harus anak Allah masuk neraka. Ketika kita menolak Yesus, tak ada ampun lagi. Apapun alasannya. Mungkin ada yang berkata, dia sudah bangun gereja banyak. Dia sudah sumbang banyak. Semua harta diberikan. Masa sih begitu dia mati, masuk neraka? Iya, matinya dia tuh gak percaya Yesus masalahnya. Itu hukum. Hukum Allah tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan manusia. Hukum Allah cuma terima hukum itu sendiri dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi hari ini kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa Tuhan sudah selesaikan. Pintu sudah terbuka supaya Anda dan saya bisa mengalami Dia. Penyembahan itu adalah pengenalan, yaitu adalah percaya. Artinya kita pikirkan, kita rasakan. Rasakan sampai terjadilah sebuah pengalaman baru. Namanya sensasi spiritual. Sensasi sendiri dulu. Ada terobosan dulu. Gak usah mikirin orang dulu. Diri dulu. Setelah itu baru kamu bisa mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi diri kamu. Artinya sudah mengasihi diri kamu dalam konteks kasih Tuhan. Maka ada nyanyi yang berkata, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Coba ya nyanyi lagu ini, gak apa-apa kan? Waktu saya sudah pakai 13 menit. Satu lagu ya. Anak-anak muda, tenangkan hati. Gunakan konsep saya tadi. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dia musik mainkan pujiannya. Abu, waktu kita menyembah dengan lagu ini, bukan perkataan yang keluar dari mulut saja, tapi langsung dari hati. Waktu kamu berkata, ku masuk ruang maha kudus. Bisa gak kamu merasakan bahwa kamu berada di dalam dimensi keilahian? Dengan darah anak domba. Waktu kamu memperkatakan darah anak domba, itu kan kebenaran bagaimana Tuhan Yesus disalib itu benar kan? Kita enggak usah ngebayangin tuh. Walaupun itu ritual aja sih, itu pengetahuan kamu. Kematian Tuhan Yesus itu ritual, tujuannya spiritual. Jadi nggak perlu kita lakukan ritual itu, yang penting tujuan spiritual, perdamaian ilahi itu. Kita enggak perlu taknan di ritual itu, tapi kita pergunakan ritual itu masuk ke spiritualnya. Ketika kita masuk kepada dimensi itu, nggak apa-apa. Terus satu kali nggak nyampe, nggak apa-apa. Lama-kelamaan Anda akan merasakan sensasi roh bekerja. Sensasi roh itu bekerja di hati kita. Pertama apa? Roh kalau bekerja dia nggak akan pernah menghakimi kita. Pertama. Kedua, dia tidak menggunakan kita menghakimi orang lain. Yang pertama adalah kesadaran yang murni. Kesadaran murni adalah kita mulai tahu kesalahan kita. Bukan Tuhan menghakimi. Kita tahu ketidaklayakan kita. Lalu kita mulai tahu juga kepada siapa kita mesti menghormati. Kepada siapa kita mesti berbagi. Justru orang yang paling kita tidak suka di dalam kehidupan secara fisik, itulah kesadaran murni menarik kita ke sana. Enggak sanggup. Petrus enggak mungkin bisa bangun, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi itu yang kesadaran murni memperlihatkan bahwa dia membangun 3 kemah. Kesadaran murni biasanya menunjukkan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin. Persoalannya bukan mungkin atau tidak mungkin. Lu mau percaya enggak? Karena ada potensi laten. Energi ilahi yang terbarukan. Saat ini orang begitu buka handphone tidak perlu cas lagi. Karena apa? Sudah ada charger langsung energi terbarukan. Siapa yang kelola itu? Enggak ada. Itulah rahasia semesta alam. Allah sudah sediakan sejak penciptaan. Hanya manusia yang memiliki sebagian kecil kesadaran murni. Mulai membuat benda-benda yang bisa bersinergi dengan dia. Dan bisa memanfaatkan energi terbarukan. Jika tidak mengotori udara. Roh sama. Coba semua anak-anak Tuhan punya waktu itu aja. Hiruk pikuk ibadah boleh-boleh aja gak salah. Tetapi coba lakukan 1 hari 1 jam saja. Saya suka tantang. Ini riset saya. Ada beberapa orang. 21 hari Anda lakukan secara kontinuitas. Nanti Anda akan lihat. Hasil apa yang muncul. Ada beberapa orang tadi memberikan sesuatu buat saya. Ini loh sejak online on fire apa yang Babe katakan. Kami lakukan dan kami sudah mulai panen. Walaupun tidak besar tapi ini memberikan sebuah namanya kalkulasi. Ini namanya quick count. Kalau saya bisa menghitung dengan 1 derajat perubahan berarti dihitung dengan secara geometrik waktu itu akan berdampak besar. Gak usah besar-besar Anda berubah. 1 derajat saja Anda mulai berubah. 1 tahun Anda sudah bisa mengubah segitu besar. Kita tidak perlu sekarang berubah sampai dunia itu berubah. Berubah dulu Anda sendiri berubah. Maka dunia otomatis akan berubah. Mari kita bangkit berdiri. Saya berkati dulu.
anggur dan roti ini. Alkitab berkata bahwa ketika kita bersekutu, kita akan memecahkan roti sebagai tanda kita bersekutu. Angkatlah roti ini memperingati tubuh. Diberkatilah roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Saat waktu Anda makan, Anda telah dipersekutukan di dalam tubuh Tuhan. Energi keilahian akan bekerja dan dia akan mengkondisikan pikiran, kesadaran murnimu akan berkata, aku bersyukur dan aku menyadari bahwa kejadianku dahsyat. Tuhan sudah membuat aku dahsyat, maka seharusnya aku mesti dahsyat. Aku tidak lagi di bawah standar rata-rata. Aku harus di atas standar rata-rata seperti Daniel. Maka aku tahu kalau Tuhan kerjakan buat Daniel, Tuhan juga kerjakan pada aku. Jikalau hari ini aku masih dalam kondisi biasa-biasa, aku bukanlah orang yang biasa. Aku adalah orang yang luar biasa. Karena roh di dalamku adalah roh yang luar biasa. Maka aku mempunyai tubuh yang kuat. Bahkan seluruh komponen kehidupan yang sedang merusak tidak akan lagi menyentuhku dan tidak bisa merusak tubuhku. Kuat, sehat terhadap semua goncangan dunia. Baik itu COVID-19 maupun juga hal-hal lain yang sedang bergelora di kehidupan ini. Kami tetap kuat. Karena Alkitab berkata Allah mau tidak dapat menguasai. Di dalam nama Tuhan Yesus buat Anda yang hadir di sini maupun di rumah. Mari kita makan bersama. Angkat roti, cawan ini yang berisikan anggur. Diberkatilah cawan ini sebagaimana firman Tuhan berkata. Inilah darahku, darah perjanjian baru. Yang akan menghidupkan rohmu yang baru. Supaya engkau beradaptasi di kehidupan ini. Nyawamu sudah diperbaharui. Dan mengkondisikan seluruh struktur DNA-mu. Sel-sel tubuhmu. Dan hormon-hormon tubuhmu akan bekerja secara normatif. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Diberkatilah Tuhan yang di tempat yang maha tinggi. Ucap syukur kepada Dia. Tuhan terima kasih. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami. Diberkatilah Engkau dengan syukur kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Oleh karena kesadaran murni kami bahwa menyatakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga apa yang kami perbuat Tuhan kelak menyatakan kehadiran-Mu. Haleluya. Bersyukur.